Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh. Kalau gue sebut kata perjuangan kemerdekaan, apa yang pertama kali muncul di kepala lo? Gue jamin gambaran klasik. Jenderal Sudirman memimpin gerilya, para pahlawan angkat senjata, atau Bung Tomo berpidato dengan suara menggelegar. Merdeka atau mati! Betul kan? Semua itu benar kok, dan super heroik. Tapi coba deh kita geser sedikit lensa kamera sejarah kita. Lupakan sejenak narasi buku pelajaran yang kadang terasa kaku, lurus, dan begitu-begitu aja. Gimana kalau gue bilang di balik setiap pertempuran dahsyat dan pidato yang membakar semangat, ada episode-episode perjuangan yang levelnya gokil abis. Bersiaplah, karena di video kali ini kita bakal membongkar sisi lain perjuangan kemerdekaan yang absurd, nekat, dan jenius yang mungkin gak akan pernah kamu temukan di buku sejarah sekolah. Kita gak cuma ngomongin bambu runcing, tapi kita bakal bahas gimana caranya rakyat Indonesia bikin penjajah pusing tujuh keliling. Mulai dari aksi crowdfunding pertama Indonesia buat beli pesawat tempur, taktik perang urat syaraf pakai tipuan pocong, sampai bagaimana diplomasi sate ayam ikut menentukan nasib bangsa. Ini adalah kisah perjuangan sejati dengan bumbu semangat gotong royong, modal nekat level dewa, dan inovasi-inovasi brilian yang lahir dari keadaan paling terjepit. Siapin kopi karena cerita ini bakal panjang dan seru. Crowdfunding pertama Indonesia, modal nekat rakyat Aceh. Oke, kita mulai dari kisah pertama yang bakal bikin pala lo geleng-geleng. Zaman sekarang kita kenal banget yang namanya crowdfunding. Mau bikin film, rilis album, atau bantu teman yang lagi butuh biaya, tinggal bikin kampanye online, sebar, dan dana pun terkumpul. Simple. Tapi percaya nggak kalau konsep patungan massal ini udah dilakukan oleh nenek moyang kita puluhan tahun yang lalu. Dan ini bukan bikin startup, tapi buat beli aset militer pertama Republik Indonesia. Pesawat. Coba kita putar waktu balik ke tahun 1948. Kondisi Indonesia saat itu, jujur, lebih dari sekedar mengkhawatirkan. Kita ini ibarat bayi baru lahir yang langsung diajak tanding tinju sama juara kelas berat. Kas negara, kosong melompong, senjata seadanya. Sementara itu Belanda dengan kekuatan militer penuhnya balik lagi dengan satu tujuan, merebut kembali Hindia Belanda yang mereka anggap miliknya. Mereka melancarkan blokade ekonomi dan militer dari segala penjuru. Laut dikuasai, jalur darat diputus, komunikasi antar pulau susahnya bukan main. Mau lobby negara lain minta dukungan, gimana caranya kalau kita sendiri terkurung di dalam sangkar raksasa. Situasinya benar-benar di ujung tanduk. Di tengah kegentingan inilah Presiden Soekarno punya satu ide yang bagi banyak orang saat itu mungkin terdengar seperti mimpi di siang bolong. Indonesia harus punya pesawat, bukan buat gaya-gayaan, tapi sebagai jembatan udara untuk menembus blokade, membawa para diplomat kita ke forum dunia, dan yang terpenting buat teriak ke muka dunia, "Hey, kami masih ada dan kami melawan." Pertanyaannya, duitnya dari mana? Buat beli peluru aja susah. Disinilah momen epic itu terjadi. Pada 16 Juni 1948, Soekarno terbang ke Aceh, dan satu-satunya wilayah yang saat itu belum sepenuhnya diinjaki oleh Belanda. Di hadapan para saudagar kaya, ulama, dan seluruh rakyat Aceh, Bung Karno nggak cuma berpidato. Beliau mencurahkan isi hatinya. Beliau nggak minta-minta, tapi mengetuk pintu harga diri dan semangat patriotisme rakyat Aceh. Ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur. Beliau gambarkan betapa pentingnya sebuah pesawat untuk kedaulatan bangsa. Lalu dengan tatapan mata yang tajam dan suara yang bergetar, beliau melontarkan kalimat sakti yang lebih kurang intinya gini, "Saya tidak akan makan malam ini kalau dana untuk membeli pesawat itu belum terkumpul." Apa yang terjadi selanjutnya? Speechless. Itu bukan sekedar geretakan atau drama. Itu adalah pertaruhan kehormatan. Dan rakyat Aceh menjawabnya dengan cara yang luar biasa. Para saudagar yang hadir langsung berdiri, saling bersahutan menyumbangkan hartanya. Tapi yang paling bikin merinding, para ibu dan perempuan Aceh tanpa ragu melepas perhiasan yang mereka kenakan. Gelang emas, kalung, cincin kawin, semua dilepas dan dikumpulkan saat itu juga. Harta yang mungkin mereka kumpulkan seumur hidup mereka serahkan untuk Republik Indonesia. Dalam waktu kurang dari 2 hari, dana yang terkumpul setara dengan $130.000 Amerika. Sebuah angka yang fantastis di zaman itu. Lebih dari cukup untuk membeli sebuah pesawat angkut jenis Dakota DC-3. Pesawat itu kemudian diberi nama Selawah, yang artinya Gunung Emas dalam bahasa Aceh. Sebagai simbol penghormatan atas pengorbanan emas rakyat Aceh. Pesawat dengan nomor registrasi RI001 ini menjadi cikal bakal Garuda Indonesia dan menjadi bukti nyata bahwa kemerdekaan itu diperjuangkan bersama. Inilah aksi crowdfunding paling heroik dalam sejarah bangsa kita. Bukan dari hanya investor, tapi dari hati rakyatnya.
Merinding guys. Senjata dari bengkel dan barang bekas, kreativitas tanpa batas. Kalau kita ngomongin senjata perjuangan, bambu runcing memang ikonik. Tapi kalau kita cuma modal bambu runcing dan melawan senapan mesin dan tank, itu namanya bunuh diri, bukan berjuang. Kebanyakan hasil rampasan dari tentara Jepang yang sudah menyerah, atau hasil merebut dari patroli Belanda. Jumlahnya sangat-sangat terbatas. Nah, justru dari keterbatasan inilah lahir kejeniusan tingkat dewa yang bikin serial MacGyver kelihatan kayak anak TK. Gimana caranya ngelawan satu tentara bersenjata lengkap kalau kita cuma punya segelintir senapan? Jawabannya simpel, tapi gila. Bikin sendiri. Para pejuang kita menyulap tempat-tempat yang gak akan pernah kamu duga menjadi pabrik senjata darurat. Bengkel sepeda, bengkel las pinggir jalan, bahkan gudang-gudang tua. Semuanya berubah fungsi jadi pusat riset dan pengembangan alutsista. Di sanalah dengan penerangan seadanya dan selalu was-was akan penggerebekan, para pahlawan tak terlihat ini bekerja siang dan malam. Salah satu contoh paling ekstrim dan legendaris adalah mortir dari tiang listrik. Ya, lo gak salah dengar. Di Kediri, para pejuang kebingungan mencari bahan untuk membuat laras mortir yang kuat menahan ledakan. Sampai suatu hari, seorang jenius melihat tiang listrik dan telepon peninggalan Belanda. Batangan logam tebal dan kokoh itu dicopot, dipotong, lalu dioprek di bengkel rahasia. Hasilnya, mortir berkaliber 50 mm sampai 90 mm yang daya ledaknya sukses bikin pasukan Belanda kocar-kacir. Coba bayangin, tiang yang tadinya buat menyalurkan gosip lewat telepon, sekarang menyalurkan bom ke markas musuh. Di Sleman, ada pabrik senjata darurat bernama Demak Hijau yang lebih canggih lagi. Mereka bisa memproduksi granat tangan dan bahkan meniru senapan mesin ringan sekelas Brand Gun. Tentu kualitasnya nggak bisa dibandingkan dengan buatan pabrik Eropa. Mungkin kadang-kadang macet, kadang larasnya bengkok kalau dipakai nembak terus-terusan. Tapi senjata KW ini punya efek psikologis yang dahsyat. Suara rentetan tembakannya aja udah cukup untuk membuat mental musuh ciut dan memberi kepercayaan diri luar biasa bagi para pejuang. Kreativitas ini nggak berhenti di situ. Ada cerita tentang granat nanas yang dibuat dari kaleng susu bekas dan diisi mesiu dan paku. Sumpit beracun khas suku Dayak di Kalimantan menjadi senjata senyap paling mematikan untuk menyergap patroli di tengah hutan. Anak panah kecilnya diolesi getah pohon ipuh yang racunnya bisa melumpuhkan lawan tanpa suara. Ini bukti bahwa perjuangan kita adalah gabungan antara teknologi akal-akalan dan kearifan lokal. Mereka mungkin kalah canggih, tapi soal akal dan kelihayan, pejuang kita juaranya. Perang gerilya pocong, taktik psikologis yang bikin merinding. Perang itu bukan cuma adu kuat senjata, tapi juga adu kuat mental dan juga urusan perang mental. Pejuang kita adalah masternya. Indonesia merdeka! Kita semua tahu strategi perang gerilya Jenderal Sudirman yang legendaris, menyerang tiba-tiba dari kegelapan, lalu menghilang tanpa jejak. Tujuannya jelas, bikin musuh frustasi, kelelahan, dan paranoid setiap saat. Pasukan Belanda dibuat nggak bisa tidur nyenyak, karena setiap pohon, setiap tikungan jalan bisa jadi sumber bahaya. Tapi ada satu taktik gerilya yang levelnya beda, lebih unik dan jarang banget dibahas di buku sejarah. Perang psikologis alias Psy-War dengan menggunakan taktik gerilya pocong. Sekarang coba posisikan diri lo sebagai tentara Kenil atau Belanda. Usia lo mungkin baru 20 tahunan, dikirim ribuan kilometer dari rumah ke sebuah negeri tropis yang asing. Lo lagi patroli di tengah malam, menyusuri jalan setapak pinggir desa yang sepi. Hanya ada satu suara jangkrik dan gemersik daun. Tegang, was-was, dan pastinya rindu rumah. Tiba-tiba di bawah pohon beringin besar di depan sana, di bawah cahaya bulan yang remang-remang, lo lihat ada beberapa sosok putih berdiri kaku, terbungkus kain dari kepala sampai kaki, gak bergerak, cuma dia mematung. Apa yang bakal lo lakuin? Mungkin lo gak percaya hantu, tapi di tengah situasi super tegang, di negeri orang yang penuh mitos, otak lo pasti membayangkan yang enggak. Hasilnya, banyak tentara Belanda yang lari tunggang langgang, ngibrit, terbirit-birit. Bahkan ada yang sampai nabrak membabi buta ke arah hantu itu, yang ternyata cuma batang pisang yang dibungkus kain kafan. Para pejuang kita dengan sangat cerdas mengeksploitasi kepercayaan lokal dan tahayul untuk meneror mental pasukan musuh. Mereka tahu, tentara asing ini nggak paham budaya setempat. Taktik ini mungkin terdengar konyol sekarang, tapi bayangkan efeknya. Patroli musuh jadi ragu-ragu. Mereka ketakutan bukan hanya oleh serangan fisik, tapi juga oleh teror gaib. Stamina terkuras karena was-was. Bahkan, sebelum satu peluru pun ditembakkan dari pihak kita. Ini adalah seni perang tingkat tinggi. Pejuang kita nggak cuma paham strategi militer, tapi mereka adalah psikolog ulung. Mereka tahu cara mengubah budaya menjadi senjata dan mengubah ketakutan terbesar musuh menjadi sekutu mereka. Perang gerilya bukan cuma soal serang dan lari, tapi tentang cara memenangkan
memenangkan pertempuran di dalam kepala lawan. Radio Rimba Raya, suara Indonesia yang menembus dunia. Ini adalah salah satu momen paling krusial sekaligus paling bikin putus asa dalam sejarah revolusi kita. Tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua. Mereka menyerang habis-habisan. Ibu kota sementara di Yogyakarta jatuh dalam hitungan jam. Presiden Soekarno, Wapres Hatta, dan para pemimpin lainnya ditangkap dan diasingkan. Dengan penuh kesombongan, Belanda langsung menyiarkan ke seluruh dunia lewat radio mereka di Batavia. Republik Indonesia sudah tamat, para pemimpinnya sudah kami tangkap, tentaranya sudah kami kalahkan. Indonesia is no more. Untuk memastikan suara Indonesia benar-benar bungkam, mereka mengebom stasiun radio Republik Indonesia atau RRI di Yogyakarta. Dunia internasional pun mulai percaya perjuangan Indonesia memang sudah berakhir. Tapi mereka salah besar, sangat besar. Jauh di tengah hutan belantara Aceh yang lebat, di sebuah dataran tinggi yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Bener Meriah, ada satu suara yang menolak untuk mati. Republik Indonesia masih ada. Karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada. Dan di sini adalah Aceh. Suara itu berasal dari sebuah stasiun radio darurat yang didirikan secara rahasia, bernama Radio Rimba Raya. Inilah penyelamat sejati Republik di saat-saat paling genting. Dengan pemancar berkekuatan 1 kW, hasil selundupan dari Singapura, para pahlawan radio ini bekerja dalam senyap. Mereka harus terus-menerus memindahkan lokasi pemancar untuk menghindari kejaran pesawat intai Belanda yang disebut capung atau Piper Cup. Mereka menyiarkan kebenaran ke seluruh dunia, meneriakkan bahwa klaim Belanda adalah kebohongan besar. Dalam berbagai bahasa, Inggris, Belanda, Arab, Mandarin, hingga Urdu, para penyiar dengan gagah berani menyiarkan pesan yang sama. Republik Indonesia belum bubar, pimpinan kami memang ditawan, tapi pemerintahan darurat Republik Indonesia masih ada. Tentara Nasional Indonesia masih berjuang di bawah pimpinan Jenderal Sudirman. Kami masih ada dan terus melawan. Siaran nekat dari tengah hutan ini berhasil ditangkap oleh stasiun radio di negara-negara sahabat seperti India, Burma, Singapura, bahkan sampai terdengar di Amerika. Informasi ini menjadi amunisi bagi para diplomat kita di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kebohongan Belanda pun terbongkar di depan mata dunia. Dunia akhirnya tahu bahwa klaim Belanda hanyalah propaganda murahan. Peran radio ini sangat vital, menjadi dasar bagi PBB untuk menekan Belanda habis-habisan, yang akhirnya memaksa mereka ke meja perundingan di konferensi meja bundar dan mengakui kedaulatan Indonesia. Radio Rimba Raya adalah bukti bahwa perang informasi sama pentingnya dengan perang senjata. Di tengah kepungan musuh, para pahlawan radio ini adalah detak jantung Republik yang menolak berhenti berdetak. 5. Diplomasi meja makan, senjata rahasia para diplomat. Perjuangan kemerdekaan tidak hanya terjadi di medan perang yang becek, penuh lumpur dan desingan peluru. Ada medan perang lain yang tidak kalah sengit, tidak kalah menegangkan, meskipun tidak ada darah yang tumpah. Meja perundingan dan lobi-lobi diplomatik di forum internasional. Disinilah pahlawannya adalah sosok-sosok seperti Sultan Syahrir, Muhammad Roem, dan Haji Agus Salim. Senjata mereka, kata-kata, argumen tajam, kecerdasan, dan diplomasi meja makan. Ya, lo nggak salah dengar. Perjamuan makan malam, sesi minum kopi santai, atau acara-acara informal lainnya seringkali menjadi arena lobi yang jauh lebih efektif daripada pertemuan resmi yang kaku dan penuh protokoler. Di suasana yang lebih cair inilah, para diplomat jenius kita bisa membangun hubungan personal, melunakkan hati lawan bicara, dan menyisipkan pesan perjuangan secara lebih elegan. Contoh terbaiknya adalah Haji Agus Salim yang dijuluki The Grand Old Man. Bayangkan, di sebuah forum internasional yang megah di Eropa, di antara para diplomat bule yang perlente, beliau dengan santai dan penuh percaya diri menyalakan rokok kretek khas Indonesia. Asap dan aromanya yang khas langsung memenuhi ruangan, membuat semua mata tertuju padanya. Itu bukan sekedar gestur iseng, itu adalah sebuah statement, sebuah cara untuk menunjukkan identitas, keunikan, dan kepercayaan diri bangsanya. Di sela-sela jamuan makan, para diplomat tidak melulu bicara politik yang berat. Mereka bercerita tentang kekayaan budaya Indonesia, menjanjikan kopi dan rempah-rempah terbaik dari Nusantara, dan secara tidak langsung membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar
dan beradab, yang sangat layak untuk merdeka. Bahkan, ada satu kisah yang sangat menarik tentang perintah pertama Soekarno sesaat setelah diangkat menjadi presiden. Bukan membentuk kabinet, bukan menggelar rapat darurat negara. Perintah pertamanya adalah meminta ajudan untuk membelikan 50 tusuk sate ayam dari pedagang di pinggir jalan. Sebuah kisah personal, tapi ini menunjukkan betapa pentingnya hal-hal sederhana dan merakyat, bahkan bagi seorang pemimpin tertinggi. Ini adalah simbol bahwa perjuangan ini adalah perjuangan perut rakyat. Diplomasi tulus dari hati ini juga terlihat saat India dilanda bencana kelaparan hebat. Indonesia yang kondisinya saat itu juga masih susah, nekat ngirimin bantuan 500.000 ton beras, sebuah gestur solidaritas yang luar biasa, yang kemudian dibalas oleh India dengan dukungan penuh dan pengakuan diplomatik di panggung dunia. Jadi jangan pernah meremehkan kekuatan secangkir kopi atau sepiring sate. Di tangan para diplomat ulung kita, meja makan bisa berubah menjadi medan pertempuran tanpa senjata yang hasilnya sama pentingnya dengan kemenangan di hutan dan gunung. Gimana? Setelah mendengar semua cerita tadi, apakah pandangan lo tentang sejarah perjuangan kemerdekaan kita masih sama? Ternyata di balik narasi-narasi besar, sejarah kita jauh lebih berwarna, lebih kreatif, lebih nekat, dan jauh lebih manusiawi daripada yang selama ini kita bayangkan. Ini bukan cuma cerita tentang tentara gagah berani. Ini adalah kisah tentang seorang ibu rumah tangga Aceh yang merelakan cincin kawinnya. Ini adalah kisah tentang seorang mortir di bengkel gelap yang menyulap tiang listrik menjadi senjata mematikan. Ini adalah kisah tentang para penyiar radio yang mempertaruhkan nyawa di tengah hutan demi satu tujuan, agar dunia tahu Indonesia masih ada. Dan ini adalah kisah para diplomat yang berjuang dengan kecerdikan dan sebatang rokok kretek di forum dunia. Perjuangan kemerdekaan adalah sebuah mahakarya gotong royong, milik seluruh rakyat Indonesia, dengan segala kreativitas, kenekatan, dan semangat juangnya. Warisan terbesar mereka untuk kita bukanlah sekedar sebuah negara merdeka di atas peta, tapi sebuah mentalitas. Semangat untuk tidak pernah menyerah pada keterbatasan. Semangat untuk selalu menemukan cara seabsurd apapun itu untuk terus berjuang. Dan semangat itulah yang sekarang ada di tangan kita. Nah, gimana? Kelima fakta gokil tadi. Mana yang paling bikin lo kaget dan teriak dalam hati? Seriusan? Kok gue baru tahu sekarang? Tulis jawaban lo di kolom komentar ya. Gue pengen banget tahu dan kita diskusi bareng di sana. Kalau lo ngerasa tercerahkan dan suka dengan video ini, jangan pelit-pelit buat pencet tombol like. Dan yang paling penting, bantu gue membangun channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar lo jadi orang pertama yang tahu kalau ada video baru yang membongkar sisi lain sejarah yang seru banget. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Ikuti terus petualangan kami mengungkap tabir misteri dari sisi lain dunia di Another Side.